Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 9A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dan manusia. Secara umum, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif atau perkembangbiakan aseksual, kemudian yang kedua generatif atau perkembangbiakan seksual. Beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan. Beberapa hewan berkembang biak dengan cara aseksual dengan membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya yaitu hewan dari filum Porifera dan Coelenterata. Contohnya yaitu ubur-ubur dan hidras. Sebagian besar hewan berkembang biak dengan cara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan dibagi tiga, yaitu yang pertama vivipar atau hewan vivipar disebut juga sebagai hewan yang melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui perantara placenta. Kemudian yang kedua yaitu ovipar. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, itik. Hewan ovipar disebut juga hewan yang bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Yang ketiga, ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur melahirkan. Embrio hewan yang bertelur melahirkan sebenarnya berkembang dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada dalam tubuh induk betina setelah umur embrio cukup untuk dikeluarkan. Maka telur akan menetap dalam tubuh induk, kemudian akhirnya anaknya pun dilahirkan. Contohnya yaitu kadal dan sebagian jenis ular. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri yang bergerak, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulus. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu secara vegetatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa melalui perantara manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama yaitu vegetatif alami dengan cara akar tinggal, contohnya jahe, kunyit, temulawak. Kemudian yang kedua vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada sporangium, contohnya tanaman paku.
Kemudiannya itu yang ketiga, vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Kemudian yang keempat, vegetatif alami dengan cara umbi batan. Kemudian umbi bakar dan cara geragi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, merunduk, menyetik, menempel, dan mengeten. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Contohnya yaitu rambutan dan mangga. Yang kedua yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induk. Kemudian yang ketiga yaitu menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menancapkan atau menanam potongan-potongan bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru seperti tumbuhan induknya. Contohnya singkong, mawar, melati, tebu, dan sebagainya. Kemudian yaitu menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas pada tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Contoh yaitu tanaman lengkeng. Kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada alat reproduksi pria. Pada alat reproduksi wanita tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, akan tetapi tubuhnya harus bersiap merawat janin yang akan berkembang dalam tubuhnya dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, ada eksternal ada juga internal. Struktur reproduksi eksternal pada perempuan ada dua yaitu klitoris dan zat labia. Klitoris adalah titik rangsangan seksual yang sangat atau paling sensitif karena mengandung banyak saraf. Klitoris ini hanya terdapat pada wanita saja. Organ internal wanita terdiri dari ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Jadi ada ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium dikenal juga sebagai gonad betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang, ada di biang kiri dan biang kanan, bentuknya seperti kaca almond. Dan yang paling penting juga di ovarium ini terdapat struktur kecil yang mirip kantung yang disebut folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang yang dikenal dengan oosit. Dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selain itu folikel ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya kurang lebih sekitar 400.000. Dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Dan pada wanita yang telah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya telah mengeluarkan isinya. Selanjutnya oviduk atau yang biasa disebut tuba fallopi letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba fallopi untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi yang bertujuan untuk membentuk zigot.
Sigot nantinya akan berkembang menjadi janin yang akan berkembang di bagian rahim. Selanjutnya yaitu rahim. Rahim adalah organ tebal yang berotot dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal selama 4 kg. Kemudian yang kedua, alat reproduksi pada pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria, dan dalam testis terdapat apa yang disebut dengan tubulus seminiferus. Ini adalah alat yang digunakan dalam memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya bisa memproduksi satu telur dewasa saja dalam per bulan, sedangkan pada pria bisa memproduksi sekitar lebih dari 12 miliar sperma setiap bulannya. Sperma berkumpul di epididymis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung sekitar 20 hari sebelum terjadi hubungan seksual. Penis berisi dengan darah dan bereaksi, kemudian dengan rangsangan yang cukup proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi semburan air mani yang membawa sel sperma. Dari epididymis, sel sperma akan menuju apula, yaitu bagian terluas dari saluran kencing. Apula akan bermuara pada saluran kencing, kemudian katup akan terbuka saat puncak senggama sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari materi perkembangbiakan hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya klik like, subscribe, dan komen pada video deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.